Kembali lagi di Babe Podcast. Ya, Jika tuh punya segmen yang paling sering ditunggu dan ditonton, ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Ya. Dan hari ini katong kedatangan bintang tamu yang keren. Anggota dewan lo? Ya. Beliau ini masih muda, Iya. masih muda dan sudah menjadi anggota DPRD Kota Ambon ya. Kakak Fembri itu anak kota, tepuk tangan luar biasa. Ya, Bung Kobabe. Terima kasih Kakak Fembri Terima mau kasih. datang di Su- Ketemu Podcast. Buang-buang waktu sampai mau Iya. datang. Siap, Blankes undang. Ketemu boleh ada di sini. Kakak Fembri ini sibuk Babi. Iyo. Apalagi ya kan biasa lah mengurus rakyat nih kan sibuk sekali gitu. Tapi ada sibuk-sibuk apa nih Kakak Fembri? Kalau saat ini masih aktivitas di kantor, di DPRD. Kebetulan beta ini juga kan ketua partai di Kota Ambon, Demokrat. Ya, Ketua Partai Kota. jadi sebelum beta jadi anggota DPR itu, beta lebih dulu menjadi ketua DPC Demokrat Kota Ambon. Dewan Perwakilan Cabang. Iya, Dewan Pimpinan Oh, Cabang. Dewan Pimpinan Ya. Cabang. Oh. Itu kok. Jadi cerita sedikit, memang awal mula masuk di politik ini kan, kita belajar banyak dari tokoh politik nasional, Bung Michael Watimena. Nah, di situ beta ikut beliau dan juga menjadi staf di DPR RI, di Komisi 4, Komisi 5. Nah, perjalanan itu yang membuat beta, kayaknya beta passion tuh di sini, kira-kira begitu. Ini kan soal passion, nyamannya kotong. Iya. Padahal background beta S1 informatika, Oh, S2-nya baru studi pembangunan. Nah, masuk di situ baru ya nyaman dengan proses-proses politik. Ternyata politik ini di kacamata orang luar tuh kayak bagaimana gitu ya, Iya, tanda kutip iya. ya. Padahal sebenarnya politik itu adalah alat untuk melayani. Beta kutip dari statement ketemu punya senior di GMKI, Om Jole Mena, yang juga pahlawan nasional. Iya. Nah, di situ mulai beta berkarir 2016, 2017 mulai masuk. Dan saat 2019 beta ambil pilihan untuk kembali melanjutkan studi S3. Nah, di situ kembali di Salatiga UGSW, kampus asal. Yang dimana dong bilang kata, ini Ambon kedua sudah nih. Kita kemarin di Salatiga tuh Om. Oh begitu ya? Iya. Kita pas sampai di Salatiga tuh kita rasa kayak di Ambon sih. Suasananya tuh betul-betul kayak di Ambon begitu. Suasana Ambon tapi kualitasnya tuh luar negeri. Iya. Masuk barang. Lalu kemudian sudah dari situ pulang dan berproses di Ambon kurang lebih tahun 2020-21 lah. Nah, di situ baru musyawarah cabang tuh Demokrat. Di Nah, momen-momen COVID itu. iya, momen Covid. Ketemu pulang dengan misi waktu itu tuh Bung Michael memberikan sembako. Bagi-bagi sembako di Kota Ambon. Puluhan ribu paket waktu itu beta ingat. Dan itu sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, di situ ketemu mulai masuk proses pemilihan ketua DPC itu ya daftar apa segala macam, ikuti dia punya proses kan. Sampai kita terpilih dan diumumkan itu tanggal 20 Mei 2022. Jadi beta jadi ketua partai itu beta baru usia 29 jalan 30. Masih muda dong. Masih muda. Tercatat sebagai ketua partai termuda di Maluku. Nah, setelah itu baru ketemu mulai proses masuk di dalam kontestasi pileg 2024. Iya. Memutuskan untuk pileg itu karena apa Kakak Fembri? Apakah karena merasa kayaknya boleh siap nih? Jadi kotong berproses nih, artinya beta, Bung John, juga Koko. Kotong ini kan semua pun target sebenarnya. Nah, target ini kotong hitung. Setelah beta capaian jadi ketua partai, harus ini beta harus jadi DPR. Karena sen cukup beta hanya sebagai ketua partai. Nah, melengkapi semua kebutuhan dan juga perjalanan kotong harus ambil untuk jadi anggota DPRD.
Karena memang bagi beta tuh begini, politik itu dia bisa masuk di semua ruang. Gimana tuh maksudnya? Yang terbatas. Dia yang hanya untuk ekonomi, yang hanya untuk pariwisata, yang hanya untuk budaya, masuk semua di situ. Dia masuk di semua ruang. Semua ya? ruang. Semua ruang. Cuman kan terkadang stigmanya masyarakat ini kan politik itu jahat. Iya, Itu. iya. Itu kan stigmanya masyarakat. Iya. Nah itu. Menurut Febri bagaimana? Beta yang seperti tadi beta bilang, beta kutip dari ketemu punya senior Ya. yang mengatakan bahwa sebenarnya sejatinya politik itu adalah alat untuk melayani. Nah, kalau ketemu punya mindsetnya tadudu seperti apa yang disampaikan, beta pikir dia terbalik dengan apa yang menjadi asumsi masyarakat. Ya. Dan satu hal yang menjadi kadang kotong masyarakat terjebak dalam politik yang tadi seperti kau bilang tuh, itu mungkin karena kurang juga pandangan Iya. dan juga referensi di luar sana yang bisa memperkaya dong bahwa memang bisa. Coba bayangkan kok di luar ini, maksudnya di luar Ambon, di luar Maluku, itu banyak sekali anak muda yang terlibat dalam politik. Betul, banyak. Ya. Dan bahkan sekarang tuh kayak macam ada bupati yang masih 24 tahun. Ya, ini gini, bagi beta tuh ini jenjang usia yang paling tepat. Kalau kau bicara soal Indonesia Emas 2045, maka usia yang paling efektif dan produktif nanti itu di Kotong sudah nih. Antara usia 30-an sampai 40-an ya. Ya. Artinya bahwa kematangan seseorang dalam puncak karir dorang itu biasanya tuh di usia 50 sampai 60. Itu berdasarkan kajian-kajian ilmiah ya. Iya, iya. Nah, Kotong hari ini contoh kayak beta 30 tahun ini 34. Kalau Kotong hitung sampai 2045 kurang lebih beta sudah di usia nanti 50-an ya. Iya. Nah, itu masuk pada usia kematangan dalam Kotong punya karir. Nah, menjemput itu Kotong siap sih. Apa yang Kotong harus bikin dari sekarang? Nah, Kira-kira begitu. ini menarik soal yang tadi Kakak Fembri bilang soal kesiapan Katong untuk mempersiapkan diri. Berarti sebenarnya Katong anak muda tuh sebenarnya punya peluang yang besar untuk bisa masuk di dunia politik. Sempat juga beta lihat yang pilkada kemarin tuh banyak juga kayak macam contoh musisi. Ya. Ada beta lihat juga beberapa seniman yang coba masuk tapi mungkin belum istilahnya belum mendapat kepercayaan lah dari masyarakat untuk bisa mengemban tugas itu. Dari Kak Fembri sendiri sebenarnya untuk katong anak muda yang mau terjun ke dunia politik itu apa yang harus katong siapkan begitu? Yang pasti diri Kotong sendiri. Fokus iseng, kira-kira begitu. Bukan iseng-iseng. Ya kalau mau iseng-iseng, mau coba-coba ya resikonya ya tahu tuh kan semua ini berproses, ada yang setengah-setengah, ada yang maju mundur. Kan? Tapi kalau sebagai fighter dia maju terus gitu. Apapun terjadi ya harus fight gitu. Cuman beta mau tanya, tadi Fembri bilang bahwa fokusnya itu dalam berbentuk apa itu sampai katanya bisa naik sampai Ya, jadi pada prinsipnya Kotong masuk dalam kontestasi pileg ini kan bagaimana sejauh mana Kotong mengakar dan melebur di masyarakat, kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya Kotong punya basically baik ilmu maupun perjalanan organisasi, sejatinya itu sudah mengantarkan Kotong untuk fokus terhadap Kotong pun target di ke depan. Toh? Jadi yang beta lihat hari ini capaian anak-anak muda itu karena memang fokus. Fokus. Apapun terjadi, Kotong bagaimana pun strategi segala macam harus menang. Kira-kira begitu. Ya kalau Kotong mau tunggu waktu ya 5 tahun ini kan lama secara kalau macam orang yang biasa makan tidur bangun cepat 5 tahun contoh. Yeah. Tapi kalau orang yang pun target itu pasti dia akan terganggu. Kalau misalnya dia berhasil, 5 tahun ini kita sampai target, kita mau jadi apa? Nah gitu kan. Beta punya mimpi yang sama juga dengan teman-teman hari ini, baik teman-teman di politisi maupun di dunia usaha. Dan Kotong punya mimpi yang sama bahwa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan beta bikin apa? Beta sudah jadi apa?
Iya, iya betul. Nah, ini yang kotong harus share ke teman-teman ya, bahwa memang penting untuk kotong membangun sebuah konsep berpikir jangka pendek jangka panjang, sehingga nanti kotong yang terjebak pada zona nyaman lalu begitu-begitu saja. Iya sih, iya. Betul, betul. Hari ini kita punya kegelisahan tersendiri ketika misalnya khususnya adik-adik yang baru selesai studi SMA khususnya. SMA, ya. Lalu kemudian mulai dapat motor dari orang tua, Ya. mulai betul. ojek, sudah dapat uang, kita sudah nyaman nih kerja ini. Jadi kerja ini terus. Sedangkan dia ini punya potensi dan bakat. Iya. Ya, Dia betul. punya sesuatu yang besar dalam diri yang harus dia kembangkan dan keluar dari zona nyaman itu. Tapi ternyata yang dalam realita dan fakta yang terjadi hari ini seperti itu. Banyak yang terjebak di zona nyaman. Dan Iya. banyak juga yang sing mau berada di posisi yang sing nyaman. Kata Ya, Febri. betul. Itu yang sekarang terjadi. Karena kalau sing nyaman sedikit tuh rasa kayak terganggu Dan begitu. sekarang kan kayak kita lihat anak-anak muda kan kebanyakan kayak kalau tengah-tengah malam, Mbak. Ya orang Ambon bilang putar kiri putar kanan, yang jelas lah dapat tanpa duduk nongkrong lah, ya mulai sadap lah. Tapi kalau dari kakak Febri sendiri, apakah kalau kau mau macam contoh beta nih ya, mau mempersiapkan 5 tahun lagi gitu, beta mau calon sebagai anggota DPR lah gitu. Apakah beta harus masuk di partai politik dulu ataukah bagaimana? Jadi begini, ini menarik. Jadi sekarang kan banyak yang menjadi pertanyaan juga masyarakat. Ini tiba-tiba anak-anak muda masuk politik, baru Iya, masuk berproses di politik begitu begini, lalu begini begitu kan. Nah, kalau beta baiknya itu memang otong harus terlibat. Baik di organisasi politik, organisasi masyarakat, organisasi agama, itu memang harus melebur di situ. Lalu mengukur kekuatan. Tahun ini otong sudah terlibat di beberapa organisasi. Lalu kemudian dampaknya 2 tahun ke depan, dalam 1 tahun itu otong sebagai apa? Terus kalau ketong pengen masuk di salah satu partai begitu, itu standarisasinya tuh bagaimana? Kalau ini mungkin agak spesifik ya. Ya. Iya, siapa tahu Kalau- kan ya. Babi mau masuk di Demokrat. Siap Siapa ketua. tahu. Siapa Kalau tahu. macam Babe nih masuk itu bukan karpet merah, karpet biru. Ayo. Ya kan Artinya Demokrat bahwa- biru kan betul. Artinya bahwa Kotong ini kan sudah melihat dan mengukur kapasitas personal. Misalnya kayak Itu Babe. juga termasuk berpengaruh ya. Iya berpengaruh. Tokoh masyarakat, tokoh agama itu pasti berpengaruh terhadap Kotong yang ada pada pimpinan partai. Kotong pasti melirik. Wih. Dan Kotong kayak sekarang nanti pemilihan di 2029 contoh, Ya. Kotong investigasi dari sekarang. Gitu. Mana yang kuat? Kalau di Kotong jelas, Partai Demokrat jelas. Bagaimana sih yang Kotong ketua umum laki-laki gagah begitu? Bukan saja gagah, cerdas dan juga masih muda. Ya itu paling penting. Muda tuh kan adalah kekuatan tuh. Iya. Ini yang harus dibangun dalam Kotong punya kekuatan ini dalam pengertian bukan fisik tapi konsep berpikir. Dan formasi baru. Jadi Nah. pemilihan kendaraan juga penting ya. Lalu kemudian, iya itu penting. Iya. Beta share sedikit soal Demokrat. Kenapa Demokrat? Demokrat itu partai pertama yang mematahkan banyak teori-teori politik. Kenapa beta bilang mematahkan banyak teori politik? Salah satunya adalah dia partai berdiri baru 2001, tapi dia sudah pimpin negara 2004. Ya, ya betul. Dan Iya, itu bukan 1 periode, 2 periode hingga 2014. Ya betul. Dan itu satu-satunya partai yang di Indonesia dan bahkan di dunia ini yang bisa menciptakan kondisi itu. Karena ketokohan dari Pak SBY itu, Iya, Ya, ya. walaupun partai masih baru di usia 3 tahun langsung pimpin negara. Capaian itu yang ada di partai-partai yang kotong beta yang bilang partai siasi biasa Ya. Tapi yang ada tokoh-tokoh, sempung ketokohan kayak di Pak SBY. Iya sih. Benar. Nah, itu yang membuat kotong bahwa dasar dan fondasi itu sangat kuat. Sehingga kalau kotong yang baru dan melebur di akang nih, kotong bisa banyak hal yang kotong terima, energi positifnya banyak. Dan di kotong tuh satu-satunya partai yang artinya gini, beta jelaskan sedikit.
partai ini kan rata-rata bertuan. Ada yang bertuan, ada yang tidak bertuan. Betul. Toh? Maksudnya bertuan yang tidak bertuan tuh bagaimana? Ada Ya, ini yang punya. warna ini, warna itu Iya, kan iya. pasti sudah bertuan. Iya, iya. Tapi kalau di Kotong mampu menciptakan regenerasi dengan seluruh dinamika secara demokrasi. Si warna biru agak tua mau masuk pada regenerasi juga belum sampai sekarang. Merah juga belum. Ya betul. Ya. Yang sekarang juga saya nggak ada. Jadi ini yang perlu Kotong sampaikan juga bahwa regenerasi itu penting tapi harus melewati semua prosedur, Oke. bukan instan. Ya betul. Jadi kalau melanjutkan dari bawah pertanyaan, kalau seandainya ini katong spesifik sah, kalau mau masuk Partai Demokrat itu syaratnya apa? Seng ribet. Iya, saya tidak tahu. KTP saja. Oh, KTP saja. KTP saja. KTP langsung Kotong bikin KTA. Kalau punya potensi kayak Koko begini kan, ini Kotong mesti kasih spesial. Itu Kayaknya Gary lebih spesial ya. Beta tuh jujur saja kok. Beta bahkan punya mimpi ke depan. Artinya ini mimpi saja. Siapa tahu 50-60 tahun ke depan kalau akan terjadi beta sudah bicara di sekarang. Kotong sing tahu ke depan kalau orang Cina pimpin Kotong di kota. Ini Iya, betul. Realita. Sekarang ada beberapa sudah mulai iya kan. Kotong sing tahu. Ya Ini karena bukan soal ras, bukan Iya, soal kult, bukan. Ini soal kecintaan Kotong membangun. Iya. contohnya Maluku Utara sudah di. Ya, Tanimbar juga sudah. Tanimbar sudah. Tapi justru karena dinamika itu beta akhirnya berpikir bahwa sekarang itu berarti masyarakat sudah punya cerdas lah begitu, sing lagi memandang harus ini atas Ya dasar iyalah, Kotong makan air, minum air di Kota Ambon, tuh, yang betul-betul dari bumi Kota Ambon. Lalu Kotong membedakan non dengan Kotong bagaimana? Kan kira-kira begitu. Iya, sedangkan kayak Katong lahir juga di Ambon. Jalankan lahir, Kotong pun minum yang sama di bumi yang sama Ya. dari Kotong masih. Ya kira-kira beta lebih pendekatan ke situ. Dan beta sih tahu ke depan, tapi mudah-mudahan kalau itu terjadi ya minimal Fembri sudah bicara sejauh-jauh hari. Iya, supaya ketemu putarakang lah itu ternyata prediksi sudah dari 40 tahun yang lalu. Ya kira-kira begitu. Dan ya Maluku Utara itu kader Demokrat itu. Ya. Iya. Karena kemarin dulu sebelum kita pas undang Fembri buat podcast, kita buka-buka TikTok, scroll TikTok, padahal ibu nih dari Demokrat. Bapak dulu. Iya. Dari Bapak. Jadi memang keluarga Laos tuh melekat dengan Mercy dan Demokrat itu cukup lama. Dan itu jadi rekam jejak itu. Iya. Dan juga jadi semangat para Kotong juga bahwa Kotong di Maluku, di Ambon khususnya juga harus. Iya. Jangan salah, Kotong bagian-bagian tapi Kotong juga pun target 10 tahun ke depan Kotong harus jadi apa. Oke. Wih, Beta jadi penasaran Kakak Fembri punya target 10 tahun ke depan mau jadi apa. Iya. Nanti katong balik lagi Kakak Fembri, katong balik. Iya. Beta baru pernah ngomong bicara politik seasik ini begitu. Iya. Ini juga edukasi buat katong anak-anak muda. Katong balik ke segmen berikutnya, tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Masih tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai bareng laki-laki sadap, Kakak Fembri itu anak kota. Tapi tadi katong tadi ada sempat ngobrol-ngobrol, terus ada satu pernyataan yang menurut beta tuh paling menarik, yaitu politik itu pelayanan dan politik buat Kakak Fembri itu adalah perjalanan iman. Itu menarik tuh. Itu salah satu statement politik terbaik. Ya betul selama ini pernah dengar tuh. Politik perjalanan itu. Dalam politik itu sebagai alat untuk melayani. Iya. Tapi sejatinya itu politik itu adalah bukan pure politik, perjalanan politik, tapi politik itu adalah perjalanan iman Kotong.
Dan Kakak Febri alami itu. Nah, pasti. Dalam banget. Tapi Kakak Febri bilang kata bakal sampai harus Ya, penyucian dan lain-lain sebagainya begitu ya. harus tuh karena kotong mulai banyak orang kalau kotong diri sebetulnya kan ya kira-kira begitulah. Tapi yang terlepas dari kotong pun kekurangan juga tuh Iya, iya, iya. yang bagi kotong butuh waktu juga untuk ya kotong sing sempurna lah kira-kira Iya, begitu. Manusia nih. Nah, memang agak ya karena ketong ini harus diakui juga politik itu kan agak keras ya, agak keras apalagi persaingan yang wah gitulah gitu kan. Tadi kita ngomongin harus strategis dan pintar. Akhirnya kita menyadari kalau teman-teman kemarin itu ada beberapa yang kayak musisi, saya bilang ternyata dasarnya belum terlalu kuat ternyata. Apalagi katong tahu setelah kakak Febri tadi jelaskan, ini politik di Maluku tuh tidak segampang itu. Bahkan lingkup lingkungan saja beda ya. Beda. Jadi pendekatannya kayak ada pendekatan emosional, pendekatan kultur. Dan kita akhirnya bisa tangkap ini poin-poin penting ini. Siapa tahu kalau Babe mau calon kan pendekatan-pendekatan ini harus dipakai. Soalnya ini pendekatan yang berhasil. Iya. Kalau Babe calon nih ibarat datang langsung nih, ini yang datang kalau kotong nih cuma auto track, Babe nih kontainer Pak. Dia tabrak tuh rata semua. Ampun. Tapi menurut Kakak Febri, brandingan sudah dikenal di masyarakat itu jadi poin plus. Pasti itu harus. Jadi memang kotong harus membangun citra ya supaya jadi gini, ada orang yang dikenal atau orang yang terkenal. Iya. Kalau yang beta pelajari itu ada dua hal. Orang yang terkenal karena prestasi, ada juga yang terkenal karena Viral. Sensasi. ya seperti itu. Iya. Nah, baiknya kotong ada di poin pertama tadi. Iya benar. Prestasi supaya itu menjadi ukuran masyarakat kepada kotong, oh dia begitu begini. Sehingga kelak nanti kotong diuji dalam perjalanan. Bahwa betul-betul yang dong pilih itu betul-betul yang dong harapkan lah kira-kira seperti itu. Ya sih, penting sih. Lalu Soalnya kalau macam terkenal karena sensasi ya calon ya orang pasti bikin bodoh apa di sini ya kan? Iya. Iya, sing dapat poinnya malah. Tapi sekarang Kakak Febri sudah di DPRD Kota di komisi berapa Kak Febri? Saat ini Komisi 3 itu mencakup Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan. Kalau lingkungan hidup berarti masih berbicara soal sampah ya? Sampah ya. Nah, menarik tuh Kak Febri. Iyo, Sampah sampahnya sampai sampah di pusing. Kota Ambon itu paling berat. Beta Itu masalahnya di mana sih sebenarnya? artinya beta setelah 6 bulan beta duduk di DPRD baru beta melihat banyak hal. Mungkin ada statement beta dulu sebelum terpilih, lalu kemudian beta terpilih dan berproses di dalam mungkin agak berbeda. Iya. Nah, setelah dilihat, beta berkesimpulan, ini kesimpulan beta pribadi, mungkin nanti ada juga yang berbeda, tapi beta pribadi itu sejatinya tuh itu soal mindset masyarakat terhadap sampah. Oke. Kesadaran. Oke. Gitu. Yang lain-lain itu bisa kotong penuhi, misalnya fasilitas atau apa. Tapi yang penting sadar dulu buang sampah sih. Iya, betul. Betul Kesadaran lagi. dulu. Maksudnya kalau macam secara fasilitas katong siapkan tapi masyarakat punya kesadaran masih belum ada, buang sampah sembarangan ya sama aja ya. Beta kasih contoh yang banyak ya. Misalnya pemerintah sosialisasi terkait pengangkutan sampah di jam-jam tertentu. Yang nantinya mobil sampah angkut ya. Kadang misalnya jam 5 tuh mesti buang 5 subuh. Misalnya dari malam sampai subuh. Supaya jam 5 tuh mobil angkat. Tapi kadang kan begini, masyarakat nih kan mau boy kadang suka keluar baru dong buang. Misalnya pergi kantor jam 7 baru dong buang. Sedangkan oto su jalan. Akhirnya ini jadi penumpukan. Itu baru salah satu contoh. Belum yang lain. Jadi memang kotong berproses di DPR, rapat dengar pendapat dengan DP dengan dinas terkait itu.
setelah beta telusuri, beta memaknai bahwa sejatinya itu soal kesadaran saja Iya. masyarakat. Iya, betul. Coba kotong bandingkan dengan kota-kota maju, kota-kota yang su cerdas lah, Iya, kira-kira begitu. Beda pasti. Coba kalau macam teman-teman yang biasa ke luar negeri, ke Iya, Singapura, ke Cina, itu pasti kelihatan. Sekalipun nanti dong fasilitas mendukung Ya betul. Hari ini kan yang menarik nih di Banyumas, kalau saya salah dong punya pengolahan sampah luar biasa. Tapi mudah-mudahan pemerintah hari ini lewat kepemimpinan Pak Bodewinda IBL ini ada terobosan baru terhadap masalah sampah lah. Kira-kira seperti itu. Sekarang sampah nih diolah bisa bikin apa saja. Ya, yang itu. paling terbaru yang kita ikuti nih bisa olah jadi aspal. Oh iya? Iya. Beta berharap sih mudah-mudahan mungkin lewat momen ini juga nanti masukan per pemerintah dalam hal ini kepala daerah kerjasama itu kalau bisa karena untuk aspal nih banyak masalah jalan di kota ini kan banyak. Iya. Coba kalau kerjasama dengan pihak-pihak ketiga lalu kemudian untuk atur. Kolaborasi ya lebih tepatnya ya. Oh jadi aspal nih Samu tak putar di dalam kota sih kemana-mana. Ya. Dan itu kan bikin supaya perputaran uang dan perputaran apa Peningkatan pembangunan ya itu. di daerah bisa maksimal tuh. Ya. Kira-kira ada sih yang kayak macam satu program khusus untuk atau mengolah mindset dulu, cara mengolah pemikiran masyarakat untuk sadar dulu untuk buang sampah pada tempatnya atau kesadaran untuk mencintai lingkungan lah begitulah. Iya, jadi itu artinya bukan kotong saja tapi tanggung jawab bersama lah kira-kira. Bagaimana kotong menyuarakan baik di sekolah, di lingkungan masyarakat, di gereja, di masjid. Itu kan budaya ya yang harus dibangun ya. Beta sangat yakin kalau kota nih bersih, banyak hal akan terbuka. Iya, betul. Banyak hal bicara sampah nih kadang-kadang pusing dan memang di kota nih terbatas soal armada, fasilitas. Iya. Jadi konteks sekarang nih masalah sekarang nih fasilitas seimbang dengan sampah yang dihasilkan kota per hari. Iya betul. Itu yang sempat juga Pak Bodewin sempat sampaikan beberapa. Makanya kemarin tuh memang ada dorong untuk pengadaan mobil trek sampah tuh baru. Artinya sambil fasilitas ini disiapkan tapi manusia juga harus dikasih pemahaman. Iya. Yang tadi beta bilang soal kesadaran. Sampah ini sulit. Beta kalau bicara sampah karena beta gelisah. Contoh saja tuh yang akan nih musiman. Doriang. Nah, itu lagi. Dong bawa dan trek-trek dari Seram di sana, lalu akan jadi sampah di kota. Lalu pemerintah kota yang ngurusakan. Sedangkan retribusi itu cuma 5.000. Oh. Iya. 5.000 per rupiah. Kayak misalnya di Tantu itu, di MKMCM itu kan 5.000. 5.000 retribusi. Sedangkan ini sampah ton yang datang. Jadi, ketong harus inovasi lah. Mudah-mudahan. Yang pasti ketong DPR mendukung tuh kalau misalnya ada terobosan dari pemerintah yang dampaknya kepada masyarakat lebih baik, ketong pasti mendukung. Dan itu baru salah satu masalah. Sedangkan banyak masalah. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang besar juga yang ketong harus lihat dari yang misalnya kemasan-kemasan nih, kayak gini. Nah itu harus dihitung. Beta pernah usulkan dinas. Jadi gini, semua tuh harus ada kajian akademik supaya terukur. Kalau kayak begini kan, katong bikin jadi bibit plastik ini kan bisa. Bisa, daur ulang kak tuh. Ya, daur ulang katong bikin bibit plastik. Tapi maksud beta gini, kak. Maksud beta gini, katong harus menghitung dia pajak. Oke, iya betul juga. Jadi gini, mindsetnya adalah kotong harus bikin sesuatu yang sebelum dia jadi sampah, dia penghasil perkotaannya apa? Oke. Karena kan yang dari ini kan dari luar semua. Maksudnya kayak gini belum dihitung.
Masuk. Ada tapi kan sing spesifik. Saya spesifik kayak gini. Oh ya. Nah, itu yang kotong harus, kalau beta sih, beta harus lihat ke situ. Barang masuk keluar, barang masuk ke Ambon nih berapa banyak tuh? Misalnya kemasan berapa banyak? Ini kan nanti dia jadi sampah berapa kubik, Iya, berapa ton. Ya, oke. Lalu kemudian ini kotong harus hitung. Betul. Nah, mindsetnya di situ. Kalau beta sih lebih ke situ. Kotong harus berpikir bagaimana sebelum dia jadi sampah nih kotong dapat apa. Nah, gitu Iya, kira-kira. betul lagi. Iya ya. Selama ini kan dia punya pajaknya mungkin satu kali. Kalau sekarang nih tuh yang beta tahu mindsetnya tuh akan sudah jadi sampah lah, kotong mau cari solusi bagaimana. Ya. Oke. Tapi yang beta maksud itu sebelum jadi sampah, kotong harus dapat apa di situ. Iya, betul. Terlepas dari nanti dia pajak-pajak apa, tapi kotong membuat perda yang mengatur lebih teknis begitu. Gitulah. Jadi sing sabarang yang masuk tuh deteksi. Terdeteksi lah kira-kira gitu. Sampai ke nanti dia jadi sampah tuh berapa ton, berapa kubik per hari, itu harus deteksi. Kita rasa hari ini kotong dipermudah dengan teknologi, terus terlalu jadi berat lah. Kayak gitu. Jadi lingkungan hidup kotong harus saling kolaborasi. Iya. Saya bisa menyalahkan pemerintah juga. Kita lihat tuh sekarang banyak komunitas lingkungan yang juga ikut membantu dalam sosialisasi, kayak ada kayak di Mulung, Green Molukas gitu kan. Dong tuh selalu mensosialisasi lah, bikin kegiatan kadang-kadang yang merubah mindset masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, itu bagus. Sekarang kan generasi muda kan banyak netizen nih mengomentari nih enak aja tuh. Betul, bicara sampah tuh kadang orang sama bicara sih, tapi memang setengah mati. Kok babe, Bung John, beta saya tahu ya, tapi kasihan tuh ketumpung basudara tuh yang jadi karnet oto. Ujang panas dong tetap bangka. Iya tuh. Kalau di luar di kota maju, negara-negara maju tuh bahkan upah jauh di atas orang yang duduk di belakang meja. Iya tuh. Nah itu yang kita harus lihat. Tapi nanti ini kan waktu berjalan masih panjang. Pasti ada terobosan dan revolusi yang terjadi lah di kota. Kita lihat juga sepertinya Otong punya pemimpin sekarang tuh memang lagi fokus di masalah-masalah itu ya. Terganggu, jalan kalau lihat sampah di mana-mana tuh terganggu. Iya, betul. Beta tuh sampai kalau rapat yang kadis tuh, sama langsung bikin, saya sudah siapkan opsi A, opsi B, opsi C. Tapi kan ini masalah kesadaran manusia. Yang kayak beta kasih contoh tadi, sudah dikasih tahu buang sampah paling lambat jam 5 pagi. Kalau dari malam sampai pagi tuh. Lah kalau dong sembuhan dong mau pergi kantor baru dong apalagi yang tinggal di lorong-lorong. Semalas mau keluar. Lah mau bagaimana kalau saya diatur, saya akan bisa negara nih. Kalau saya diatur harus diatur. Ya karena nanti repotnya tuh nanti jatuhnya di pas musim hujan. Banjir pas air naik, dampaknya itu yang akan keluar langsung gelap. Itu yang paling berbahaya kok. Iya itu. Lalu kemudian mulai berasumsi ini karena itu begini. Padahal sebenarnya itu sudah diatur. Cuma ya ketemu kesadaran saja lah. Kayak contoh lah, kan kebetulan kita di mitra di dinas perhubungan itu, kayak su bilang jam parkir ke MCM masih parkir saja. Iya. Baru su tahu parkir situ akan dampak apa? Macet. Masih saja begitu. Kemarin tuh panas ada macet di situ kan. Tadi kita ada datang lihat perjalanan ke sini kan. Pasti mau gotong tuh ada yang jatuh di motor Grab kalau sin salah. Lah beta bilang, ini gara-gara kamu nih apa? Mobil-mobil Maxim nih ini yang jadi motor su parkir. Balik dong boleh, otomatis jalan sustingnya. Baru itu jalan nasional. Iya. Baru untuk penumpang. Jadi memang tuh membangun kota nih sing gampang. Tapi kotong sing bisa pesimis kotong optimis. Tapi memang harus dari diri sendiri. Kunci dari kotong diri sendiri dulu.
mampu gak saya bisa mengendalikan tuh. Kadang-kadang tuh beta juga sing terlalu suka dengan katong punya mindset berpikir kalau setiap kali ada masalah tuh langsung pemerintah nih bagaimana nih. Selalu salahkan ke pemerintah, selalu salahkan ke pemerintah. Padahal katong yang sing sadar kesadaran katong rendah, katong tuh kadang-kadang sing evaluasi diri sendiri dulu gitu. Selalu apa-apa langsung lempar, ini pemerintah nih. Ini karena pemerintah nih. Ya padahal masalahnya juga di katong kayak sampah tuh kan. Iya, sama. Salahkan pemerintah, kenapa sampah nih yang diangkat gini. Padahal katong buang sampah sembarangan. Jadi dan juga ada regulasi nih di Indonesia nih kan kadang dong putuskan secara merata. Ya. Padahal ada daerah-daerah juga yang saya bisa kayak di Jawa saya bisa pakai pendekatan di Jawa terakhir kan ke Ambon. Iya sih Ya, bisa, betul. betul. Tapi itu bukan saja di misalnya soal sampah, bukan saya soal sampah, tapi banyak hal. Banyak hal. Itu yang kadang diterapkan akhirnya potong di sini kadang potong bertabrakan dengan regulasi dari pusat. Iya. Itu yang agak sulit. Dia memperhambat proses pembangunan. Kayak Ya, gitu. betul. Jadi harus di daerah tuh harus banyak kreativitas, inovasi supaya betul bisa keluar dari zona-zona itu. Iya. Gitu. Cuman apakah ketemu SDM sudah siap? Ya, itu lagi. Atau nanti masih lanjut? Nanti kita bahas di segmen berikutnya soal SDM. Kita tetap nanti di segmen berikutnya lagi, tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Kembali lagi di ngos-ngosan. Ngobrol sadap, ngobrol santai bareng Kakak Fembri, tuan anak kota. Asik. Asik. Dan ini sebenarnya tuh beta nih dari kemarin mau bertanya soal ini. Soalnya kan beta juga masih bingung gitu. Soal isu-isu efisiensi anggaran. Itu kan sempat heboh kan. Sampai orang berpikir, bagaimana nih? Kayaknya waktu ekonomi terganggu. Maksudnya efisiensi nih apa tuh Kak Fembri? Maksudnya? Iya, jadi 2025 ini kan Inpres 01 ya dari turun tuh soal efisiensi. Memang kadang-kadang ini menurut beta pribadi, tapi saya tahu teman-teman yang lain pasti juga ada punya pandangan yang berbeda. Tapi efisiensi ini kan turunannya tuh kan juga Kotong juga belum tahu persis begitu kira-kira. Tapi dalam pemahaman beta, ya soal efisiensi ini kan Kotong lihat saja mana yang penting dan mana yang penting. Kalau yang penting tuh saya usah di buang anggaran ke situ lah kira-kira begitu. Lebih baik Kotong pakai pada memang betul-betul penting sekali. Ya, betul. Nanti soal dia penafsiran ini banyak. Tuh yang sekarang yang terjadi ini kan sebanyak, termasuk di kota ini kan salah satunya Pak Wali instruksikan untuk setiap hari Jumat naik angkot kalau saya salah. Saya nggak usah pakai mobil dinas tuh. Nah, tapi nanti coba sejauh ini tuh kalau beta masih melihat seperti itu saja. Yang penting sudah saya nggak usah kasih anggaran. Lebih baik Kotong kasih yang penting-penting. Dan itu berlaku dari pusat sampai ke daerah. Jadi lebih efektif begitu ya. Mana yang urgensi lah. Urgensi begitu. Yang penting yang usah. Ya, yang penting yang usah. Kalau dianalogikan tuh kayak macam hari ini kayak macam kau punya sepatu ada 3. Kira-kira penting sih mesti beli sepatu baru. Kayaknya penting amat lah gitu. Jadi bisa dipakai untuk makan dulu. Kira-kira begitu lah. Kira-kira begitulah. Soalnya ini banyak salah paham juga sih. Banyak salah paham soal itu. Bahkan Kotong tuh nanti Kotong mungkin rencana untuk yang harus konsultasi ke Kemendagri supaya lebih detail lah kira-kira seperti itu tuh. Karena kadang Kotong di daerah nih Kotong karena banyak penafsiran jadi akhirnya Kotong tarik menarik soal efisiensi. Memang harus dudukan dia, baca dia persis dia punya turunan itu seperti apa. Jelasnya itu bagaimana ya betul. Karena memang soal efisiensi ini berpengaruh di semua sektor. Jangan banyak pesawat saja. Kalau salah tuh penerbangan tuh yang maskapai Line Group tuh justru yang kayak
berarti kayaknya sih setiap hari yang direct tuh kalau saya salah. Kalau saya salah. Kemarin ketemu dari Jakarta ke Ambon, yang Garuda yang biasa minimal kan semua ASN itu kan rata-rata naik Garuda tuh. Iya. Kemarin ketemu cuma 50 sampai 60 orang dari pesawat. Padahal itu hari-hari efektif ya, maksudnya bukan hari-hari libur kira-kira gitu. Iya. Kan Biasa rame. Keton di sini kan disebut City of Music dan tempat pariwisata banyak. Tapi ya itu harga tiket paling mahal sih. Jadi makanya orang mau datang ke sini juga orang masih ya begitulah. Kalau soal harga tiket belakangan ini kalau yang beta ikuti agak lumayan turun. Ya. Tapi kan Mau masalah libur apa aja? saya masalah hari ini kan efisiensi kan dia berdampak yang tadi kita bilang. Ya betul. Banyak yang dibatasi tuh sehingga kayak macam pergi ke Jakarta pergi berapa maksudnya kayak harus yang betul-betul urgensi. Iya, yang harus dikonsultasikan. Dan apalagi sekarang kan aplikasi meeting Zoom sudah ada nih. Iya, bisa. Kayak Mempermudah rapat-rapat yang Iya. yang sebenarnya bisa gampang di meeting biar hemat kayaknya kayak Ya, gitu. kayak Sampai gitu. buang-buang ini lah. Ini mungkin Sampai beta ngobrol dengan pramugari, Pak, penumpangnya sepi sekarang. Pas kayak surat impres 01 tuh keluar, dia berpengaruh. ya pasti lah berpengaruh lah perputaran. Iyalah kalau dari pesawat saya sudah begitu, dia pengganggu ke bawah semua. Betul kan bisa lihat di situ. Ya. Semakin orang banyak rame naik pesawat berarti perputaran uang nggak lumayan. Ya, lagi bagus-bagusnya. Sederhananya begitu saja Ngobrol kira-kira. juga dengan ada pemilik hotel juga gitu. Itu Oh juga iya pasti. berpengaruh. Karena Karena kan hotel tuh pasti. kegiatan-kegiatan itu kan kebanyakan di hotel gitu. Iya, Kan. Itu kan betul. termasuk terbesar juga. Sekarang sih bisa ada kegiatan di hotel-hotel lain. Ya Kalau gitu. bisa Zoom ya Zoom gitu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan efisiensi. Yang penting ya sudah tuh adikan yang betul-betul Iya. yang membutuhkan. Tapi ternyata yang itu sebenarnya kalau dari sisi ini sebenarnya lumayan berpengaruh sebenarnya karena perputaran uangnya di situ lumayan begitu. Iya. Karena kayak setiap hari ketong lihat di turun-turun Al-Fatah dekat beta per rumah. Yang jual-jual takjil itu ya memang rame-rame tapi ya sudah kayak tahun-tahun kemarin lagi. Pembelian masyarakat tuh agak kecil. Kalau Ya. Koko kan sebagai pelaku usaha kan, jadi pasti lebih tahu gitu. Memang ya lagi drop sih. Ya itu. Itu paling gampang tuh dia yang kemarin berita tuh soal penjualan motor itu kalau besar tuh beta yang seperti kemarin tuh Omset, iya turun jauh semua. Rata-rata kan dong bilang 20%, padahal lebih. Berarti menunjukkan daya belinya berkurang karena mungkin orang lebih fokus kayaknya uang ini pakai per makan deh. Ya itu sih. Tapi ya semoga Pulih, makanya semoga pulih lah tuh. Ya. Ini kan efisiensi untuk penata yang budaya-budaya yang pemborosan, yang lain begitu. itu yang harus ditata kembali. Ada positif lah, kira-kira gitu. Cuma yang penting tuh sejauh mana ketemu menafsir dia secara utuh soal efisiensi itu. Tapi kakak, kalau kakak Fembri lihat soal ketemu punya potensi ya untuk potensi di Ambon khususnya begitu, anak mudanya lah begitu. Kalau ketemu bicara soal dia punya pariwisata, ketemu pariwisata apa tahu yang berkembang begitu toh. Tapi kalau macam Katong lihat dari dia punya potensi ekonomi kreatifnya, ini kayaknya potensi sekali. Kalau dari kakak Fembri sendiri melihat ini bagaimana? Sebenarnya anak muda tuh ada, bisa. Kalau menurut beta tuh ada dan bisa. Cuma memang don juga butuh ruang. Butuh ruang artinya sebenarnya potensi wisata di Ambon nih dia bisa menambah PAD. Iya. Kalau diatur dengan baik, dikelola. Tapi itu lagi yang beta bilang di awal, sama tuh harus ada kajian. Iya, betul. Jadi bikin sesuatu kayak ketong potensi wisata di misalnya daerah Semenanjung Saniwe. Ketong harus deteksi berapa potensi di situ, lalu kemudian UMKM hidup ke lalu kemudian itu harus maksudnya makanya beta setelah di DPR baru beta lihat
ada juga yang ada pengkajian, ada yang seng. Nah, kalau beta tuh lebih melihat harus ada kajian supaya terukur gotong kerja. Berdampak seng kira-kira ya. Bukan asumsi, beda. Iya, iya. Lalu kemudian gotong menghitung dia berdampak terhadap pemasukan PAD daerah seng. Itu harus dihitung. Kalau per beta sebenarnya untuk di pariwisata, ekonomi kreatif itu bisa. Dan satu hal yang beta punya kegelisahan tersendiri itu sebegini. Sebenarnya banyak program di pusat. Sangat banyak program di pusat. Nah ini yang gotong harus bagaimana koneksi itu harus bangun ke atas. Supaya dari atas itu turun ke daerah. Karena yang bisa gotong jalan dengan PAD di daerah. Yang Kotamun yang cuma 200 miliar yang bisa. Gotong harus bawa turun dari atas banyak. Oh itu kita kira hanya kayak model begitu tuh hanya tinggal request dari pusat kasih turun. Harus padahal ada kajiannya juga ya. Harusnya barang-barang ini kan semua kan ada nih di pusat. Program-program itu. Tapi kan sampai ke atas ini kan kita butuh koneksi, networking yang orang-orang di dalam situ. Ya minimal kayak hari ini kita perwakilan 4 anggota DPR RI, 4 anggota DPD. Nah terlepas dari itu ada organisasi-organisasi yang bisa terhubung ke atas juga. Beta pengalaman dulu di DPR RI itu bagaimana beta belajar banyak dari teman-teman di wilayah barat ya. Dong berlomba-lomba. Bagaimana kasih turun APBN itu harus ke daerah. Nah, konteks Ambon hari ini masih terjebak pada gotong pukul cuma di bawah saja. Kira-kira begitu. Padahal sebenarnya yang besarnya kan ada di atas. Iya. Gitu kira-kira. Beta yakin bahwa Samo punya potensi itu, jaringan tuh ada situ. Cuma ya bagaimana gotong mesti turunkan dari atas ke bawah. Uang kan semua di Jakarta. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana gotong harus turunkan ke bawah. Ya koneksi dan gotong komunikasi itu. Beta yakin dan berharap pada daerah kali ini baik di kota maupun provinsi punya jaringan di atas yang cukup. Kayak misalnya begini. Contoh kan di Kementerian Lingkungan Hidup tuh kan lingkungan hidup dan kehutanan. Tapi sekarang sudah pisah, kehutanan sendiri, lingkungan hidup sendiri. Nah, itu ada program motor sampah, ada mobil sampah, baik yang roda 4, 6, 10, 3 semua. 3, itu ada. Nah, lebih baik kotong upayakan bagaimana program-program itu kotong dapat dari pusat, sehingga kotong sentakor untuk bali dari APBD. Oke. Gitu. Iya. Karena memang di atas tuh ada. Cuma kan bagaimana kotong cari jalan supaya kotong bisa kasih turunkan. Yang bisa dapat gratis. Dari atas. Sampai perlu kotong balik yang dari kotong. Supaya uang yang ada di sini bisa pakai untuk kebutuhan yang lain. Betul. Itu baru dari satu item, belum yang lain. Misalnya perikanan tuh body tuh banyak. Iya. Ada perikanan darat, ada perikanan laut. Kan banyak sana banyak dirjen tuh. Kayak misalnya di lingkungan hidup nih ada dirjen persampahan itu khusus sampah. Jadi memang banyak di Jakarta tuh yang gotong harus cari lah, kira-kira begitu. Kita masih salah satu contoh itu soal sampah tuh. Mobil sampah motor sampah tuh gotong bisa dapat dari atas. Permintaan ke sana kan. Kan gini, gotong mengusulkan dari pemerintah daerah nih. Berdasarkan hasil bahwa Kotamun sing mampu punya fasilitas yang mampu untuk mengangkut sampah per hari, maka Kotamun membutuhkan armada. Ya Kotamun usulkan ke kementerian. Jadi kadang-kadang tuh dinas ini harus juga kreatif dan inovatif. Harus kreatif. Komunikasi kan. Jadi bukan saja kerja yang monoton. Maksudnya ini beta belajar dari teman-teman di Jawa sana tuh, dong berusaha betul. Pokoknya dong berusaha memang tuh kasih turun APBN. Dan itu bisa kan sebenarnya? Ya iya bisa lah, kenapa sih bisa? Di Indonesia Raya ini bisa semua. Yang penting tawarkan pengkunci klik tak kan, sudah. Benar. Iya terus, udahlah barang ini di Jawa tuh kincing saya bayar kong. Yang lain lagi. Iya. Kan begitu. Ya sih. Saya mungkin vulgar lah bro. Potong bicara kan saya mungkin vulgar.
Kira-kira begitu. Apa katong harus punya generasi-generasi baru buat SI kalau perbeta ini soal konektivitas saja. Iya. Komunikasi dan koneksi membangun jaringannya ya. Makanya misalnya hari ini Koton punya berapa alumnus Unpati yang sekarang ada di kementerian. Iya. Nih, lalu kemudian Koton pun berapa senior GMKI, HMI yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga. Koneksi-koneksi ini yang Koton bisa menghubungkan untuk dapat program-program dari atas. Kira-kira begitu. Iya, kayaknya mestinya begitu ya. Iya, beta agak gelisah soal itu sih. Yang harusnya Koton bisa dapat di atas, sehingga Koton terkuras dari Koton PAD lain. Koton bisa dapat. Ini strategi yang paling bagus ini. Dan harusnya bisa dilakukan. Ya tergantung Dari komunikasi, betul. dan eksekusi. Kelihatannya John yang pengen masuk politik nih kayaknya. Bisa. Kita- Passion John Iya, passionnya bisa. kelihatan sedikit. Belum. Tapi kalau fighter kayaknya Itu yang saya bilang. Gitu. Aduh. Beda tuh awalnya malah yang tertarik. Sama sekali saya pernah bahas itu kok. Beda tuh malah yang bikin live itu waktu pilkada itu. Itu karena keresahan beta terkait soal politik sendiri itu terlalu seksi di kalangan anak muda. Dianggap sesuatu yang pernah tabu. Koton Iya. satu Live kan. room Iya gitu. Terus yang aja lah beta bikin live begitu. Cuman sekedar bahas-bahas awalnya tuh cuman 6-7 yang nonton karena kan saya terlalu seksi kan. Tapi pas dibikin terus mulai undang beberapa toko-toko dan pembahasannya tuh menarik karena ada kontak langsung kan antara kebijakannya dan pengambil kebijakan. dan masyarakat dan pertanyaannya lebih mengalir lebih dalam terus orang tuh merasa terlibat dan mulai asik dan waktu kan banyak yang akhirnya bikin room untuk bahas-bahas itu. Setelah banyak yang bahas beta rasa sudah lah yang penting isu menginfluence untuk orang mulai buat. Sudah yang minimal tuh ada implementasinya ada lah. Tuh kayak jalan ski. Salah satu itu tuh. Itu beta rasa mungkin katong memakai katong punya kekuatan sebagai masyarakat ya, sebagai yang mengkritik gitu. Jadi beta, People power. Iya gitu. Dan untungnya dapat pemimpin yang mau dengar saja sih. Memang harus tuh Iya. supaya lebih dekat dengan masyarakat tuh. Tapi kalau untuk maju boleh. Saya Ali boleh bilang hari ini Ali sih maju. Tapi kalau memang kondisi dan situasi mengharuskan maju ya mau bagaimana? Biasalah politik kadang kita bicara hari ini saya yang besok iya. Iya, Ya itu betul. politik. Ya, itu. Katong sen tahu ya. Iya saya tahu. Siapa tahu tiba-tiba 2029 babi John tolong. Oke, siap. Ih babi su pakai jas biru Demokrat. Iya. Biar tumpangan belum mercy tapi jas su mercy. Iya, so foto begini kan. Untuk Ambon lebih baik ya. Siapa tahu tuh 2000. Ini apa namanya? Ya Kotong harus punya banyak ruang dan bicara, diskusi. Tapi menurut Kakak Fembri, bagus yang kalau semakin banyak anak muda di dalam pemerintahan. Pemerintahan ataukah DPR gitu lah. gini, yang mendasar itu adalah kualitas. Oke. Kotong di DPR tuh, kotong kerja tuh sehingga ada yang lain, duduk bicara. Jadi kalau siapa sih yang bicara, kalau dia untuk poksi itu bagaimana? Kan dipertanyakan tuh. Kotong dibayar tuh karena kotong harus bicara. Jadi gini, kotong harus tahu tuh poksi kotong tuh apa. Cuman 3. Tuh, legislasi kalau di DPR RI bilang legislasi itu rancang undang-undang, kalau di sini kotong bilang perda. Lalu kemudian fungsi pengawasan dan juga anggaran. 3 ini sangat melekat dengan masyarakat dan juga pembangunan di kota. Lalu sekarang kayak contohnya beta jadi masyarakat. Beta mau kasih masukan buat anggota DPRD kota. Kayak contohnya ya, ini contoh ya. Kayak masyarakat sekarang bilang, sekarang Ketum Bajul ini paling sunyi, paling sepi. Dari DPRD kota bisa bikin apa sampai kayak Ketum di sini tetap Ketum punya kayak bisa perputaran uang tuh kembali normal lagi. Ini contoh dari kayak Masyarakat. Ya, masyarakat tuh. Jadi ini kan yang terjadi di daerah nih kan ini juga berpengaruh dari pusat.
kebijakan pusat dia pasti akan berpengaruh kayak tadi Impres 1 tuh. Iya. Soal efisiensi dia kan berpengaruh sampai ke bawah dan kemudian dia berdampak terhadap UMKM, Iya, iya. dia berdampak terhadap pokoknya ekonomi sosial tuh pasti semua kena. Iya. Pariwisata apa semua pasti kena. Nah, momentum seperti ini kalau pengaduan dari masyarakat ke DPR, ya kotong mengikuti dulu. Karena kotong juga sih bisa, karena pengambilan kebijakan itu memang akan ada di eksekutif. Kotong mengawal dan mengawas saja tuh. Nah, evaluasi lah kira-kira ini bagaimana kondisinya, kok menurun terus. Iya. Memang kalau ekonomi di pusat tuh dia terganggu pasti daerah. Kayak masalah global artinya konflik global di Ukraina dan Rusia, kemudian di Timur Tengah itu dia berdampak kepada ekonomi global secara utuh. Dan dia akan berpengaruh sampai ke daerah. Gitu. Nah, memang butuh waktu untuk pulih dan bangkit. Tapi memang itu yang bisa kotong dari DPR sendiri itu harus ada semua stakeholder harus jalan sama-sama. Karena kayak dulu sebelum COVID itu kan kayak yang tukang-tukang ojek tukang-tukang ojek tuh rata-rata dong bilang satu hari tuh dong bisa bawa pulang pardon anak bini nih 150 sampai 200 ribu. Sekarang terkadang dapat 100 ribu saja dong paling bersyukur. Nah itu kan yang beta dengar dari beta punya customer motor. Tapi nanti kita lanjut lagi untuk dia punya pembahasan itu. Kita balik lagi di segmen berikutnya, tetap di Ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Kembali lagi di Babe Podcast. Di Ngos-ngosan ngobrol sadap, ngobrol santai masih tetap dengan Kakak Fembri Tuana Kota. Ketemu punya podcast yang ketemu bahas ini sebenarnya durasinya tuh sekitar 1 jam lebih gitu. Iya. Tapi kalau pembahasan di luar podcast tuh 2-3 jam. Tapi beta dengar sih ini dari Gary yang bilang di Salatiga kata Ale dipanggil Bapak Bupati kah? Itu kenapa sampai dipanggil Bapak Bupati? Itu juga jadi bingung lah. Itu biasa tuh kode-kode alam lah. mungkin ini aura kepemimpinannya tuh terlihat. Jadi sebenarnya dalam perjalanan tuh kotong sentau. Kadang kotong sentau arah kotong ke mana. Ya. Nanti ketika kotong ketemu passion yang tepat baru kotong mulai tata kotong pung arah nih bagaimana. Jadi awalnya tuh Kak Fembri sing memprediksi di politik nih sama sekali, beta nih sama sekali sing ada orientasi ke politik. Sing ada bayangan lah. Gitu. Sama sekali, beta terlahir dan besarkan di keluarga yang notabene tuh negeri sipil tuh. Jadi bahkan terlintas di pikiran selesai ini beta PNS atau dosen lah. Kira-kira begitu. Tapi perjalanan yang membawa beta sampai ketemu beta passion sejatinya di mana. Tapi memang dari dulu tuh sama sekali saya terpikirkan bahwa setelah ini beta menjadi seorang politisi atau mimpi jadi seorang kepala daerah tuh saya. Saya ada sama sekali. Habis kan dong bilang di Salatiga Ale dipanggil Bapak Bupati. Iya, itu juga jadi bingung entah bupati di mana. Jadi itu sebenarnya kode-kode alam ya. Iya, kode alam kayak. Dulu tuh karena Gary itu dulu ketua hipma tuh. Apa itu? Hipma tuh himpunan mahasiswa. Pemuda Maluku ya? Pelajar mahasiswa Maluku Salatiga. Oh iya, oke. Gary dulu ketua itu sekretaris. Berarti dia yang harus jadi anggota dewan harusnya. Jadi kalau don't tanya Gary ini Gary siapa? Ini Gary ini yang punya MA tuh ya. Yang warbox nah itu sudah. Pengusaha muda yang punya potensi ke depan. Sebenarnya punya potensi tuh? Dia potensi suara dari dulu. Cuma memang kau ini kan sentau kau rezeki akan ada di Jakarta kah, di Sumatera kah, di Sulawesi kah. Di Ambon nih baru akan tabuka sayap lebar sedikit. Sama kayak kotong lah, kotong berproses waktu itu memang baiknya kotong cari pengalaman di luar dulu tuh. Setelah itu baru kotong balik, minimal ada bakal yang kotong bawa lah, kira-kira seperti itu. Dan memang kotong harus lewati fase itu.
timba ilmu dulu, baru balik ke Ambon, minimal ketemu pun fondasi sedikit bagus lah. SDM sedikit bagus. Walaupun dulu ketemu kuliah kacau-kacau tuh. Iya aneh, ketemu kuliah kacau-kacau, Geri dong sudah selesai, ketemu masih mengulang mata kuliah. Bilang kuliah kacau-kacau, ada bapak dosen bukan ya? Tahu lah, bapak tahu. Tamang bermain dulu di belakang rumah tuh. Oh. Jadi memang ya ketemu saya tahu, dulu hari ini kita sebagai tamu, Om Babes yang punya, kemudian ada Kota Sentau, ketemu besok-besok ada yang jadi kepala daerah, ketemu Sentau. Amin sajalah. Intinya ketemu saling mendukung saja. Iya. Kalau Glenn Fredly bilang energi positif itu harus dibagi. Iya, betul. So, jadi ketemu kalau punya energi positif, saya ketemu bagi, ketemu share. Karena kan banyak orang yang sempung perjalanan sama lah gitu. Kita sempung perjalanan sama kayak Kobabe, sama kayak macam John maupun Pak dosen. Itu juga yang sangka Geri sekarang sudah dosen lah. Iya. Padahal dia punya ekstrakurikuler lebih gila lah ya. Dan jam terbang tinggi lah. Kalau orang tanya, ini kok Geri? Bukan, ini Geri Layang lah ya. Kalau yang bahasa awalnya itu kok Geri punya warbox yang Geri ini yang Geri suka makan di warbox. Tapi beta baru sadar nih, padahal beta hari ini kita pakai baju biru Dia seharusnya pakai baju biru, pakai baju Itu hitam. kode alam mungkin. Kode alam harus merapat di Kode alam tuh. Tinggal kau lihat Anwar saja. Yang pasti ruang politik tuh menjadi ruang yang terbuka untuk siapa saja. Itu. Dan memang yang tadi kita bilang pintu tools ke semua lini itu politik itu salah satu pintu yang tepat untuk kita bisa masuk ke semua lintas sektoral lah kira-kira seperti itu. Yes. Dan jangan anak muda takut masuk politik semboleh. Ya itu yang mesti kita rubah tuh. Karena bahkan beta pun masih agak ragu gitu. Karena beta ya mungkin stigma ya Om. Karena memang pasti sudah itu soal kepentingan saja. Iya. Beta berpikir ya sudahlah. Kalau di beta lebih berpikir bahwa ini masalah kelayakan. Beta selalu berpikir lebih banyak orang yang kompeten untuk bidang itu sehingga beta perlu lah untuk campur di bagian sini. Tapi sebenarnya itu nanti biar perjalanan yang menjawab. Perjalanan ketong pribadi sih. Kayak ketong dulu. Tanya ke Geri. Bahkan orang tuh juga susah melihat bahwa ketong ini isu-isu ini Sentau jadi apa lah. Karena perjalanan ketong cukup bukan buruk tapi keliru. Jadi waktu itu tuh kayak wah ini dia masa depan kayak jelas lah kira-kira. Tapi dalam perjalanan baru dengan sendirinya dia muncul kira-kira begitu. Tapi itu harus minta dalam doa. Iya sih. Bisa akan muncul dan datang yang tiba-tiba. Kayak beta bikin barang ini juga kita lihat ini peluang. Iya. Ya, karena basicnya rata-rata yang bikin podcast rata-rata kan orang tuanya artis, ya dong. Tapi kalau beta lihat sih ya ini ya semua sekarang zaman sekarang nih katong harus baca situasi peluangnya nih. Betul. Dan kalau beta nih hari ini beta bersyukur begini kok. Sekelas Ambon sudah ada ruang kayak begini dengan standarisasi fasilitas dan juga sumber daya manusia yang mumpuni. Beta bersyukur dan memang harus ada ruang-ruang ini, gitu. Ruang ini kan yang nanti bisa memberikan kontribusi pikiran, masukan kepada baik pemerintah kota, provinsi maupun juga kepada lingkup organisasi. Kalau beta pribadi beta mendukung dan beta senang. Ya Babe Podcast ada di Ambon ini kan, Kotong juga mau bicara di DPR kan hanya di lingkup DPR. Iya. Masyarakat. Tapi yang publikasi kayak gini kan. Iya. Nah ini yang sebenarnya potensi teman-teman di luar bisa dimunculkan di sini. Dan kan rata-rata beta lihat kan anak-anak muda sekarang kan mau nonton berita tuh ngapain? Bagi dong ngapain katong nonton berita?
karena yang ada penting juga bagi dong tapi Iya. makanya sekarang kan anak-anak sekarang lebih suka nonton kayak podcast begitu makanya ya ketemu buat seperti ini Tergantung deh. Iya, Kemasannya juga berpengaruh. ya tergantung kemasannya juga Banyak yang bisa bikin podcast tapi cara mengemas gitu kan. Apalagi kalau ketemu bicara soal obrolan kayak politik dan lain-lain Iya. itu kan obrolan yang istilahnya kayak macam berat gitu untuk orang nonton gitu. Tapi cara mengemas dia sehingga menjadi ringan untuk bisa dikonsumsi itu yang Ya, agak berat itu. Dan- Dan sebenarnya kalau Febri, potensi di Ambon tuh anak-anak muda tuh bagus. Bagus dan dong tuh cuma butuh ruang. Butuh ruang. Kalau beta lihat tuh butuh ruang. Nah, salah satunya ada banyak yang muncul di bawah soal dong punya kreativitas ekonomi UMKM. Ya. ya Banyak yang luar biasa tapi kan harus dimunculkan. Nah, ya kalau podcast kayak gini ada dan menghadirkan dong, beta rasa ini jadi motivasi juga untuk yang lain di luar tuh. Katong susah dia beberapa kali menghadirkan teman-teman UMKM juga ya, yang Ya. juga baru-baru merintis baru merintis Iya. juga kan. yang kayak punya kafe punya ini punya itu Punya brand-brand lokal. brand-brand gitu. lokal ya baju lokal Iya. Dan itu kan sama seperti yang tadi Katong bahas ke Fembri soal bagaimana Katong menampilkan potensi-potensi yang ada di Maluku gitu. Banyak yang punya potensi kan. Merubah stigma orang terhadap orang Maluku khususnya Kota Ambon itu kan berat sebenarnya. Apalagi dengan Katong stigma kalau di Jawa sana kan. Ya kalau sing preman, ya debt collector dan lain-lain. Ya. Jadi akhirnya stigma yang terbentuk ke Katong gitu-gitu saja. Ya. Padahal ada banyak hal lain yang bisa Katong up. Iya, setuju. Beta begini beta setelah beta evaluasi perjalanan musik dari Indonesia merdeka sebenarnya banyak orang Maluku, sumber daya orang Maluku tuh yang luar biasa, tapi dong sih dimunculkan Iya. itu. Yang dimunculkan nih yang sifatnya kayak kontroversi, Iya. kayak gitu-gitu. Padahal potensi yang positif tuh banyak. Banyak, Nah, betul, begitu. harapannya kayak gitu juga di Ambon dengan adanya podcast ini kan harus dimunculkan. Iya, iya. Yang tadi beta bilang ini bukan soal apa, tapi ini soal prestasi. Catatan baik dari ketong, dari personal yang dimunculkan untuk jadi energi baru bagi yang lain. Ini kan penting. Ada satu cerita menarik Om Fembri. Kemarin Katong ada podcast salah satu perempuan, dia umur 20 berapa? 23 apa? 24 24 tahun. Dia itu perempuan, nelayan perempuan di Maluku. Dia tinggal di Seri. Dia kecil sah. Dia tuh kuliah di UKIM ambil keperawatan. Dan dia tuh dari umur 7 tahun ya. Iya, 7 tahun. Supigi 6 apa 7 tahun itu Supigi 7 tahun dan dia tuh kalau ini bawa bodi sendiri. Dia bawa dia pemperahu sendiri gitu sampai di Oma sana dari Ya. Seri gitu. Dia waktu cerita tuh dia tangkap marlin 100 kilo pada barang kecil so. Dan dia merasa sangat mencintai dia punya profesi itu. Dan itu luar biasa. Sangat luar biasa dia pun cerita tuh kayak macam. Waktu dia cerita saya tuh kayak kok bisa begitu. iya Dan dia bahkan sudah diliput oleh Kompas TV, ada beberapa Kementerian Perikanan pernah perikanan bikin buat- dia punya dokumentasi juga, film dokumentasi di YouTube juga ada. Dan yang beta heran tuh dia tuh yang tersorot begitu. Jadi makanya katong tuh Ya. Katong Beta angkat- juga baru dengar nih. baru tuh Fembri tuh Iya. paling keren. Dia tuh kecil sah, Om Fembri, kecil sah. Waktu dia cerita dia tarik ikan marlin itu 100 kilo itu kakaknya putar di sini. Kayak potong besar, kakak bilang berarti tarik ikan besar beta. Itu langsung beta teringat dengan Bung Glenn pun lagu Tinggikan. Nah, Yang dia pun lirik, aku dibesarkan oleh angin Iya, dan iya. gelombang. Artinya jauh dari dia punya dia punya apa ya, dia punya mimpi lah. iya. Iya. Tapi sebenarnya dia dari kecil dia sudah punya keahlian. Iya, gitu. Toh? Dan orang-orang Betul, itu kalau Fembri baru tahu kan? Iya, beta baru tahu, serius, Asli. beta baru tahu. Iya. Tapi saran beta, Seng, artinya dia sudah muncul, ya ketong kalau bisa up terus tuh. Iya, iya, iya. Dan itu luar biasa tuh, beta coba nanti beta setelahnya beta cek-cek lagi. Om Fembri tahu waktu tanya dia terakhir. Ke depan masih tetap mau nelayan, Ceng. Mau tetap dengan profesinya, Ceng. Dia bilang apa? Bisa tuh hidup untuk laut. Iya. Jerit. Tapi dia punya studi, ini bagaimana? Kok jadinya bahas dia, siapa apa lah. Siapa apa? Siapa apa. Maksudnya, Kalau dia, tapi sampai sekarang dia masih, dia masih tetap dia tinggal ambil ini. Beta waktu babe tanya dia tuh dapat beasiswa. Saya bilang. Bahkan dia tuh kalau macam mau bayar uang kuliah tuh, dia tuh bisa stop 1, 2, 3 hari
untuk pi melaut dulu, Ya, pi cari cari uang dulu, cari tangkapan, ada uang baru dia pi. karena kalau satu kali pi tangkapan bisa 800-900 ribu per hari. Iya. Paling keren, Ya. keren asli. Dan beta bilang dia kenapa seng pengen, kenapa mau jadi perawat, kenapa seng masuk di perikanan? Iya, Karena fokus kan dulu. sama Lebih dengan cocok. basic, Biar ya fokus, lebih biar cocok fokus. tuh. Iya, tapi dia bilang dia lebih suka jadi Iya. perawat. Akan bertolak belakang Bertolak dengan belakang kehidupan begitu. sehari-hari. Oh dia bilang kan nanti dia mau ambil nurse juga harus di Ya. Bandung kan. Terus bilang kata Ya. pasti beta paling rindu untuk melaut. Itu karena dia memang dari kecil yang alam ya. Iya. Ya. Tapi memang itu yang tadi beta bilang itu soal. Jadi gini, ketong harus bedakan profesi dengan ketong punya Hobi. Iya, hobi. Iya, iya. Dia masuk dalam kategori tetap dia profesi sebagai Ya, apa betul. sester nantinya ya. Walaupun dia bisa dapat uang dari dia pun hobi gitu. Ya ketong dia kayak macam Tompi le. Tuh Iya, penyanyi tetap dokter, dan dia tetap akan bilang dia tetap akan jadi dokter. Iya betul. Dia punya cerita tuh paling menarik Om Febri. Jadi dia itu keluar dari jam 3 subuh sendiri Om Febri. Dari seri itu. Dari seri. Dia makanya di Oma. Gitu Ya. kan. Pulangnya itu sore. Sore. Pulang tuh di jam 2, jam 3, paling lat jam 4 sore. Sendiri loh. Perempuan kecil itu sendiri yang mau dibahas Itu bisa bikin dia dalam sebuah cerita tuh. Iya. Maksudnya terlepas dari podcast tapi kalau memang nanti beta cek dia beta terus. Ada cerita lucu waktu dia cerita kata dia bilang kata waktu dia pernah dapat dia punya tangkapan marlin kedua. Itu dia dan dia pu om. Dia pu om hari itu. Terus dia tanya kata, "Oh, jadi hari itu om yang tarik lalu ada sing om yang guluntasi dia yang cigi." Iya. Oh, ngalah siapa yang pacaran dia salah cing. Iya. Itu paling keren lah. Nah, itulah yang beta rasa kayak macam banyak hal yang bagus Iya. di Maluku, cerita-cerita yang paling menarik dari anak muda yang memang Banyak potensi. Iya, potensinya banyak luar potensi. biasa dan ketong akan selalu up itu gitu. Bagus, beta baru dengar cerita. Artinya di era sekarang tapi masih ada orang yang kayak gitu ya. Iya, Ya. karena kan beta bilang dia karena kalau seumuran sih ya ketemu tahu cuma nongkrong kafe. Iya. Iya, ngapain Main HP ya. Iya. Aduh. Pokoknya menarik, bahkan dia kalau macam gue ada sih kayak macam teman-teman aja ke kafe ada, cuman kita malas, kita lebih senang pulang langsung di Mangayal gitu. Yang hobi itu hobi. Iya. Bicara ini cewek kan. Tapi Iya. bagusnya dia tanpa dia sadar dia sudah bisa membedakan dia punya posisi hari ini. Iya. Iya. Iya tuh. Iya, iya. Kalau sing tuh nanti bisa kacau. Ya. Tuh, karena kita harus kita profesi, Iya. hobi ya hobi. Aduh, menarik sekali. Ini karena ketemu dibatasi waktu, Om Febri. Siap. Mungkin terakhir mungkin ada pesan-pesan Pesan. gitu Buat ketongan anak muda. buat ketua anak muda lah begitulah. Apalagi terkait dengan politik ya, yang dianggap sebagai sesuatu yang terlalu tidak menarik gitu. Ya, yang pasti pesannya tuh untuk anak-anak muda, teruslah bermimpi ya, karena ketong tuh harus bermimpi dan gelisah. Kegelisahan itu dan mimpi itu yang nanti membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang dapat bermakna bagi banyak orang. Ya. Dan jangan sekali membatasi diri sendiri untuk berkreasi. Iya. Istilahnya kayak jangan sampai saya malu bikin sesuatu gitu. Mesti kalau ada zona itu. Ya. Betul. Dan yang paling penting adalah harus ada implementasi dari apa yang ada bikin untuk orang lain. Itu. Karena ketong nanti kan dipertanggungjawabkan pasti apa yang saya sudah bikin gitu. Ya. Ya minimal kayak sebelum beta mati beta harus jadi dokter. Contoh. Iya. Beta kutip Najwa Shihab bilang Nah, ketika ditanya dalam podcast, apa yang harus Anda lakukan sebelum Anda selesai mengakhiri ini? Ya saya harus selesai S3, contoh. Nah, ketemu sebagai anak muda apa yang kita harus bikin ada target. untuk kota ini, ya kan? Ya. Beta di DPR, beta juga nanti akan bertanggungjawabkan beta selama 5 tahun nanti. Ketika nanti ketemu ada di penghujung periodisasi contoh tuh. Nah, sama juga dengan
Kobabe implementasi dari podcast ini nanti akan ke siapa, gitu kan? Iya. Nah, ini kan jadi motivasi juga pada yang lain. John sebagai anak muda yang punya potensi. Betul, saya tahu tuh adik-adik juga yang kadang dong kan malu tampil, Iya. gitu. Ya. Tapi dong punya bakat, gitu. Jadi, jadi beta cerita sedikit ya. Ketong pernah di Hulaliu tuh ketong bikin nama kegiatannya tuh Ken. Ken tuh kalau bahasa Inggris tuh kan bisa. Nah, Tapi kayak Ken dalam pengertiannya adalah cinta anak negeri. Ya di situ ketong bikin soal bagaimana ketong tanamkan dong punya karakter building. Ketong dong harus berani. Ketong sama-sama makan nasi, ketong sama-sama makan ikan yang sama, ketong sama-sama makan sayur yang sama. Tapi ketong semua boleh ketinggalan dengan si A, si B, si C yang ada di Jawa. Iya, betul. Nah, mental ini nanti ketong Tanamkan. nanti dia berdampak terhadap implementasi itu. Iya, oke. Itu. Ya. Nah, ya semoga ada dari podcast Babe ini banyak orang yang dimunculkan dan bisa jadi motivasi untuk banyak orang, khususnya anak-anak muda. Dan anak-anak muda intinya tuh jangan stop untuk bermimpi, boleh. Iya. Dan jiwa tuh harus gelisah terus supaya bisa ada Ke-trigger untuk melakukan iya, sesuatu ya. harus gelisah. Ya. Gitu. Kalau seng mimpi balik kedua tuh bisa bawa penyesalan pasti. Mimpi saya akan balik yang kedua kali. Betul. Kalau Panji bilang, Panji Pragiwaksono dia bilang Ya. kalau mimpi itu Jangan pernah dia sih akan membunuh. pernah mati, tapi Ya. dia akan kembali dalam bentuk penyesalan. Penyesalan. Betul. Itu. Jadi itu mungkin pesan. Oke, luar biasa. Kalau untuk podcast Babe hari ini banyak yang sudah dimunculkan. Tanggung jawab ini akan saya sampai di sini itu. Iya. Ke depan ya lebih berkembang dan beta bersyukur beta boleh ambil bagian di tempat ini dan ruang ini para beta adalah tempat di mana anak muda mengeluarkan sama potensi. Thank you Babe, Siap. Thank you. Terima Terima kasih kasih, banyak. Ya. luar biasa. Tepuk tangan untuk Kakak Fembri Tuan Aku. Sekali lagi terima kasih Kakak Fembri sudah datang berbagi cerita di Katong Babe Podcast dan juga untuk teman-teman muda yang ada di Siap. Kota Ambon, Maluku sangat-sangat menginspirasi. Untuk teman-teman terima kasih sudah nonton Katong punya segmen yang luar biasa ini dan jangan lupa Pak Babe. Like, share, dan subscribe. Betul sekali. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di Ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai.